Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Triwahyudi, NPM 1985 2011 A002025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang peran media dalam pembelajaran penjas. Sebelum kita masuk pada materi ini atau poin ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu media pembelajaran. Jadi, secara sederhana, media pembelajaran itu adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan sebuah proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Itu mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari media pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas tentang peran media dalam pembelajaran penjas. Jadi di sini peran media dalam pembelajaran penjas itu sangatlah penting dalam komunikasi dan pendidikan yang ada di sekolah. Untuk apa? Jadi dalam pendidikan, media pembelajaran penjas itu berfungsi sebagai sarana fisik penyampaian materi dan pembawa pesan kepada siswa. Jadi di sini guru menggunakan suatu alat atau media yang akan didemonstrasikan kepada siswa. Jadi siswa itu tidak bingung dengan penjelasan yang guru jelaskan karena guru telah menggunakan suatu alat atau media. Selanjutnya yakni tentang peran media dalam pembelajaran penjas. Di sini ada 3, yaitu sebagai informasi dari guru kepada siswa. Terus yang kedua, menambah ketertarikan siswa. Yang ketiga, memberikan semangat dan motivasi kepada siswa. Jadi untuk poin pertama, sebagai informasi dari guru kepada siswa. Jadi media itu adalah sebuah informasi. Jadi guru itu memberikan sebuah informasi atau stimulus kepada siswa. Yang kedua yaitu menambah ketertarikan siswa. Jadi ketika kita menggunakan alat atau media, itu akan menambah ketertarikan atau minat belajar kepada siswa. Beda dengan saat kita mengajar tidak menggunakan alat. Terus yang ketiga, memberikan semangat dan motivasi. Jadi ketika kita seorang guru yang mengajar menggunakan sebuah media atau alat, maka siswa secara otomatis akan semangat dan termotivasi ke depannya untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Untuk selanjutnya, ini ada jenis media pembelajaran. Di sini ada 3, yakni visual, audio, dan audiovisual. Untuk yang pertama yakni tentang visual. Jadi apa itu media visual? Jadi media visual merupakan media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara maksudnya. Selain itu, media visual juga merupakan media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. Terus untuk jenis media visual itu terdiri atas media visual yang diproyeksikan. Jadi media visual yang diproyeksikan itu pada dasarnya adalah media yang menggunakan alat proyeksi atau proyektor sehingga gambar atau tulisan itu tampak pada layar seperti kita menggunakan PPT. Terus yang kedua itu media visual tidak diproyeksikan. Jadi media visual yang tidak diproyeksikan itu adalah jenis media visual yang akan dijelaskan dalam kajian ini mencakup gambar fotografik,
dan grafis. Untuk selanjutnya yakni media audio atau lebih dikenal itu media auditif. Jadi media audio itu adalah media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara. Media audio itu berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan yang disampaikan itu dituangkan dalam lambang-lambang auditif seperti bentuk verbal maupun nonverbal. Adapun beberapa jenis yang dikelompokkan dalam media audio itu antara lain seperti radio, tape recorder, piringan hitam, dan rekaman suara. Kalau di zaman sekarang itu yang lebih kita akrab itu adalah podcast. Untuk yang terakhir ini yang audio visual. Jadi sesuai dengan namanya, media ini adalah kombinasi dari media audio dan media visual atau yang disebut media pandang dengar atau lihat dengar. Jadi media audiovisual itu adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat atau dapat dinikmati. Misalnya seperti rekaman video, film, slide suara, dan lain sebagainya. Terus untuk kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab media ini mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. Untuk poin berikutnya yakni tentang fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu adalah memperjelas penyampaian pesan. Jadi fungsi dari media ini adalah untuk memperjelas penyampaian pesan. Terus untuk menarik perhatian siswa. Jadi dengan menggunakan alat atau media kita lebih dapat menarik perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran. Terus keterbatasan ruang dan waktu. Jadi untuk keterbatasan ruang dan waktu itu bisa di-cover. Jadi dengan menggunakan media kita dapat memanage atau mempersingkat keterbatasan ruang dan waktu. Contohnya ketika kita ingin memperkenalkan tentang kota London contohnya, maka kita bisa menggunakan media visual atau menggunakan media audiovisual. Jadi kita itu sangat dengan fungsi media pembelajaran ini keterbatasan ruang dan waktu itu jadi lebih di manage. Terus untuk selanjutnya adalah menghindari kesalahan tafsir. Jadi dengan media kita itu bisa menghindari kesalahan saat penjelasan. Jadi kita dengan menggunakan media itu lebih siswa itu akan lebih paham dengan apa yang kita dijelaskan. Beda dengan saat kita menjelaskan tidak menggunakan media, maka kesalahan tafsir tersebut akan kemungkinan besar akan terjadi. Terus untuk yang terakhir yaitu tentang untuk tujuan pembelajaran yang efektif. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran maka tujuannya itu adalah untuk lebih efektif dan lebih efisien. Untuk selanjutnya yakni manfaat media pembelajaran. Jadi pada dasarnya manfaat media pembelajaran itu sendiri adalah untuk mempermudah proses seorang guru atau siswa dalam belajar mengajar. Untuk apa ya? Untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu belajar demi masa depannya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.